Oke, sudah bergabung bersama kami langsung saja dua orang narasumber. Saya akan sapa terlebih dahulu. Ada Ketua Prabowo Mania 08, Emmanuel Ebenezer. Selamat pagi, Bang. Halo, selamat pagi non cantik. Terima kasih sudah hadir dan juga sudah hadir juga ada Mas Seno Bagoskoro, politisi PD Perjuangan. Selamat pagi, Mas Seno. Selamat pagi. Sehat semuanya ya? Sehat, semangat. Sehat, tapi ini suasana batin dari PDIP ini sehat apa enggak? Oh, itu sehat, Mas Hasto bilang ya Iya. loh, ya kan sedih, luka hati. Luka karena hati tinggal loh, Mas Presiden Gatel. Jokowi. Enggak lah, biasa aja. Di PDI Perjuangan itu kita nggak mengenal sedih. Hari ini yang kita kenal adalah semangat turun menangkan Ganjar Mahfud. Itu aja. Kalau nggak sedih, terus maknanya apa dong pernyataan? Masa perbedaan narasi dengan sekjen kan nggak Enggak mungkin ya? dong. Kita itu bicara bahwa saat kita memenangkan seseorang, yang kita menangkan dan kita sukseskan itu bukan orangnya saja, tapi nilai-nilainya. Saat 2014 kita sepakat mengusung Pak Jokowi, 2019 juga tanpa Bu Mega waktu itu misalnya punya kesempatan padahal untuk mencalonkan diri sendiri atau mencalonkan keluarganya, tapi malah mencalonkan Pak Jokowi menjadi presiden. Terbukti berhasil. Semangatnya adalah semangat bahwa siapapun bisa menjadi presiden, anak-anak muda bisa bermimpi besok dia boleh jadi presiden, jadi wakil presiden. Maka semangat itu, taat pada demokrasi, pada aturan Undang-Undang Dasar 45, semangat itu yang kami percayakan. Ada kesetiakawanan, ada bonding selama bertahun-tahun kemudian PDI Perjuangan mengawal kebijakan dan mengawal perjalanan bersama Pak Jokowi. Maka pada saat Pak Jokowi kemudian kemarin tampak seperti itu, Tampak seperti apa? Harus dijelasin dulu nih. Tampak seperti apa ini? Saat kemudian meninggalkan apa yang kemudian menjadi semangat bersama Oh, kita. itu sudah pasti ya ditinggalkan oleh Ya, Pak Jokowi? semangat itu yang kan tampak dan dibaca oleh publik. Maka kemudian rasa syok itu tampil dari kami kader-kader PDI Perjuangan. Tapi syok itu bukan karena ditinggalkan oleh orang per orang. Tapi syoknya adalah ternyata pada saat ada ambisi untuk kemudian menjadi memperoleh kekuasaan tertentu, rasa kesetiakawanan, solidaritas itu bisa berganti dengan wajah yang berbeda. Oke, sebelum ke Bang Ebe nanti ya. Kalau memang ini PDI Perjuangan merasa shock dengan sikap dari Presiden Joko Widodo, langkah tegas dari PDI Perjuangan seperti apa dong? Termasuk terhadap Presiden Jokowi dan keluarganya. Karena kami sepakat masuk kader bahwa juga, pada saat kita mengusung Pak Jokowi, maka kami kawal hingga tuntas. Apapun yang kemudian menjadi kebijakan presiden adalah satu hal yang harus kita hargai sebagai satu keputusan politik yang kami dulu juga dasari dari semangat berdikari Bung Karno, berdaulat dan berkepribadian. Inilah yang menjadi spirit perjuangan kami. Maka pada saat kemudian Pak Jokowi saat ini tampil seperti ini, berkali-kali sekjen mengatakan, para pimpinan DPP mengatakan bahwa kami sayang pada Pak Jokowi. Maka kami mengawal itu dengan baik. Tapi dengan Mas Gibran, dengan Mas Kaesang, sebagai orang per orang kami menghargai sikap politiknya. Tapi sebagai partai politik, maka jelas saat ini Mas Kaesang dan Mas Gibran sudah tidak lagi dengan perjuangan yang sama dengan apa yang kita lakukan dengan Pak Jokowi dulu di 2014 dan 2019. Waduh, sudah sangat jelas nampaknya Bang Noel. Betul tidak sih ternyata memang sikap politik Presiden Joko Widodo sudah jelas berada di kubu Anda, Prabowo Gibran? Ini bukan soal kubu-kubuan. Tadi Mas Seno ini bagus. Jawabannya itu sangat ideologis. Dia tetap bicara pada hal yang sangat substansial dan ideologis. Karena apa yang disampaikan Mas Seno ini gambaran kader yang benar-benar kader ya. Dia bicara tentang kepemimpinan kaum muda dan sebagainya. Saya suka. Karena saya juga pada substansi itu bicaranya. Ini kan orang mulai pada gelisah dengan, ya jujur ya, ada beberapa segelintir elit di PDIP mulai khawatir dengan dampaknya Gibran dan Pak Jokowi ngambil posisi politik Nggak yang khawatir, cuma berbeda. nggak nyangka aja Bang. Bukan, ya dampaknya emang khawatir kan, karena kan pasti ada dampak elektoral gitu loh. Itu tidak bisa dipungkiri dengan situasi kebatinan yang kita lihat hari ini, dengan serangan-serangan politik yang menurut saya malah jauh dari hal yang sangat ideologis. Karena menurut saya kesetiaan itu bukan pada personal atau pada komunitas, tapi kesetiaan itu juga pada ideologi. Nah, saya melihatnya Pak Jokowi, Mas Gibran, dia tetap loyal pada cita-cita tertingginya apa? Yaitu ideologi. Nah, di situ yang menurut saya tidak ada yang harus dikhawatirkan dan harus dikecewakan, kecuali Pak Jokowi lari dari ideologi yang diperjuangkan, cita-cita yang diperjuangkan. Nah, itu baru itu semacam tidak memiliki kesetiaan. Makanya saya kadang-kadang saya melihat kesetiaan itu bukan harus dengan kesamaan. Kesetiaan itu juga harus dengan perbedaan. Itu termasuk ujilah konteks perbedaan kesetiaan ya? itu, setia atau tidak dengan melihat pilihan-pilihan yang berbeda hari ini. Saya posisi saya
kesetiaan saya pada dua itu. Oke. Berbeda dan kesamaan. Oke, kita tangkap poinnya, Bang Ya. Emmanuel, sebelum ke Mas Heno lagi. Mungkin kita diskusinya gini, kalau tadi kan saya tanyakan soal sikap PDI Perjuangan. Kalau Mas Hasto tadi nyampeinnya ya luka hatinya pedih, tapi kan buktinya statusnya juga sampai saat ini masih kader kan gitu. Nah, dengan status yang masih kader ini akan mempengaruhi elektoral Pak Prabowo nggak kalau menurut Siapa Bang yang Emmanuel? kader? Ya kayak Mas Gibran, terus juga Pak Presiden Kan belum juga ada masih kader status PDI pasti. Perjuangan. Gini, Gibran itu bukan kader PDIP. Iya. Dia hanya anggota. Karena kalau kader itu proses jenjang pengkaderan. Kita tahu sekali. Tapi lo kan punya KTA. KTA itu anggota. Ya. Ini namanya kader itu inti. Ya. Itu inti. Dia proses jenjang, proses ideologisasi, proses segala-galanya. Itu bukan, makanya susah memecat Mas Gibran karena dia bukan pengurus. Dia bukan kader apa yang mau dipecat. Mencabut KTA-nya, iya. Nah, tapi kan itu belum dilakukan hingga saat ini. Ya karena yang ngapain juga kan serba salah PDIP. Orang dia cuma sebagai anggota. Oke, sebagai Gitu anggota, loh. tapi mempengaruhi nggak Pertanyaan. elektoral ke Pak Prabowo itu dulu belum Ya terjawab. tidak mungkin kita bisa pungkiri persoalan dampak elektoral gitu loh. Itu udah pastilah. Dan ini kan coba ada semacam pembuktian yang selama ini ada beberapa tokoh dan kader tua di PDIP yang selalu meng-underestimate apa yang dilakukan oleh Mas Gibran berkali-kali, misalnya kayak dibilang anak ingusan lah, anak kemarin sore dan sebagainya lah ya kan. Dan saya melihat ada semacam semangat. Jadi hinaan itu dijadikan semacam motivasi, semangat. Nah, saya lihat karakter Mas Gibran itu luar biasa, apalagi kemarin pas pidato, Pak Prabowo, jangan khawatir, saya ada di sini. Itu baru jawaban anak muda. Saya suka dengan jawaban Totalitas itu. menurut Anda ya? Total, ini anak Oke. muda. Yang Tetap selama ini orang mengkhawatirkan, apa sih Gibran, anak. Tetap anak optimis katrolan, artinya Bang Noel, anak tapi Bang ingusan. Seno sudah nggak sabar ingin menjawab berbagai tudingan Anda tadi. Usai jeda ya Mas ya, Oke. sesaat lagi tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi.